Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bersama materi tentang stem cell dalam perspektif Islam. Stem cell ini merupakan kemajuan terbaru atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu kedokteran, sehingga untuk penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, stem cell terapi merupakan suatu harapan tersendiri untuk bisa mengobati penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan pada saat sekarang. Lalu bagaimanakah stem cell ini dalam pandangan Islam? Kita akan membahas ini secara lebih lanjut lagi. Sebelum sampai ke sana, kita akan mendefinisikan dulu apa itu stem cell. Stem cell adalah sel-sel yang tidak berdiferensiasi yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel lain. Ada 4 ciri utama dari stem cell ini, yaitu kemampuan untuk memperbarui diri, kemampuan untuk klonalitas atau kemampuan fotokopi dari sel yang bersangkutan, kemudian memiliki kapasitas atau kemampuan proliferasi, jadi sel-selnya bisa bertambah banyak, dan memiliki sifat plastisitas, bisa dibentuk menjadi sel apa saja. Klasifikasinya bisa kita bagi berdasarkan potensi diferensiasi dari stem cell, kemudian juga bisa berdasarkan sumber stem cellnya, berdasarkan tujuan stem cellnya, dan berdasarkan cara stem cellnya. Stem cell atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sel punca, jika diklasifikasikan berdasarkan kemampuan diferensiasinya, terbagi menjadi 4, yaitu stem cell yang sifatnya totipotent. Totipotent ini maksudnya adalah dia bisa berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal dan juga berdiferensiasi menjadi jaringan ekstra embrio. Lapisan germinal ini terdiri atas 3, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi sel-sel totipotent ini bisa menjadi sel apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian juga plus jaringan ekstra embrio. Jaringan ekstra embrio ini terdiri atas plasenta, tali pusat, dan selaput janin yang disebut dengan amnion chorion. Sel punca yang memiliki kemampuan totipotent ini contohnya adalah zigot dan morula. Zigot ini adalah hasil pembuahan sel ovum oleh spermatozoon 6 jam setelah hubungan intim, atau kalau dalam media kultur nanti langsung terjadi pembuahan. Kemudian pada sampai masa morula, yaitu sampai ke hari ke-5 setelah pembuahan. Kemudian kelompok yang kedua adalah sel punca pluripotent. Sel punca pluripotent ini adalah sel yang memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak bisa menjadi jaringan ekstra embrio. Contoh dari sel pluripotent ini adalah embryoblast atau inner cell mass atau massa sel dalam. Ini yang nanti akan menghasilkan embryonic stem cell, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sel punca multipotent. Stem cell jenis ini adalah dia memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi lebih dari 1 tipe sel spesifik dalam 1 atau 2 germ lain. Contohnya adalah hematopoietic stem cell (HSC) dan mesenchymal stem cell. Ini juga akan kita bahas pada materi kita selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah sel punca unipotent. Ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan continuous line dari
satu tipe sel yang spesifik. Contohnya adalah sel-sel progenitor epitelial yang hidup di epidermis. Jadi sel ini nanti hanya bisa berkembang menjadi satu garis sel epidermis. Nah, kalau stem cell dibagi berdasarkan sumbernya, maka ada 3, yaitu embryonic stem cell. Ini diambil sumbernya dari embryoblast, dari blastokista atau blastula. Yang kedua adalah fetal stem cell. Ini diambil dari produk-produk fetus dan ekstra fetus dari konsepsi. Dan yang ketiga adalah adult stem cell. Ini diambil dari jaringan dewasa, adult tisu, dan jaringan pediatri. Berdasarkan tujuannya, maka stem cell ini terbagi menjadi 2, stem cell research, ini untuk penelitian, dan stem cell terapi untuk pengobatan. Berdasarkan caranya, stem cell terbagi menjadi 3, yaitu human embryonic stem cell, yang tadi diambil dari blastokist, kemudian induced pluripotent stem cell, ini stem cell yang dewasa dari somatic adult stem cell, dengan suatu cara tertentu diubah perilakunya, sel-selnya ini menjadi undifferentiated cell, sel yang tidak berdiferensiasi, sehingga ini dari sel dewasa yang diubah menjadi stem cell, diubah menjadi sel yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel pluripotent. Kemudian yang ketiga adalah human parthenogenetic stem cell. Pada stem cell jenis ini dibentuk melalui parthenogenesis. Parthenogenesis ini adalah proses menstimulasi sel ovum secara kimia untuk membentuk blastokista. Jadi di sini tidak terjadi pembuahan, hanya sel ovum yang kemudian diubah perilakunya sehingga membentuk sel yang sifatnya stem cell dan akhirnya bisa membentuk blastokista atau blastula. Nah, ini gambar skematis stem cell manusia berdasarkan caranya tadi, yaitu ada human embryonic stem cell, yang kedua adalah induced pluripotent stem cell, dan yang ketiga adalah human parthenogenetic stem cell. Nah, pada human embryonic stem cell ini, setelah terjadi fertilisasi sel ovum oleh spermatozoon di dalam petri dish atau di dalam tabung, maka terbentuklah zigot. Zigot ini nanti akan membelah menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, sehingga nanti saat terbentuk suatu hasil konsepsi yang berbentuk bola dengan jumlah 16 sel, ini yang disebut dengan morula. Ini terjadi pada hari ke-5. Kemudian morula berkembang menjadi blastokist atau blastula. Jadi pada saat berbentuk bola ini kemudian di bagian tengah terbentuk rongga, sehingga kemudian terjadi pemisahan. Ada sel-sel yang terletak di bagian luar yang disebut dengan outer cell mass atau yang sering disebut dengan trophoblast. Kemudian di bagian dalam sini ini yang disebut dengan inner cell mass atau embryoblast. Kemudian dalam proses selanjutnya, embryoblast ini yang nanti akan berpotensi untuk menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini massa sel dalam atau yang tadi yang kita sebut embryoblast diambil. Sel-selnya kemudian ditanam atau dikultur di petri dish di sini untuk dibiakkan. Kemudian selnya akan memperbanyak diri, proliferasi atau cloning di sini. Nah, setelah itu kemudian diberikan dengan zat-zat tertentu, dengan makanan tertentu dan zat-zat tertentu, sehingga nanti bisa diarahkan perkembangan selnya, misalnya untuk menjadi sel-sel yang sifatnya ektoderm.
Ektoderm ini contohnya sel-sel otak dan sel-sel kulit. Atau bisa dikembangkan nanti menjadi mesoderm. Contoh mesoderm ini misalnya adalah sel-sel otot, darah, sel-sel darah, tulang, dan tulang rawan. Atau bisa dikembangkan menjadi endoderm. Contoh dari endoderm ini misalnya lapisan-lapisan mukosa yang ada di paru-paru, di usus, atau hati. Atau bahkan bisa diubah menjadi spermatozoon dan sel telur germ lain. Nah, dengan harapan bisa dibentuk yang seperti ini, maka ini bisa digunakan untuk tujuan pengobatan. Misalnya yang di sini, misalnya otak dan kulit ini bisa digunakan misalnya untuk penyakit Parkinson, penyakit saraf, atau di sini misalnya penyakit jantung, sendi, tulang. Di sini misalnya untuk membentuk hati bisa untuk pengobatan sirosis, kalau misalnya bisa untuk mengobati kencing manis, atau pada yang di sini bisa untuk mengobati infertilitas, untuk mengobati kemandulan. Kita lihat di sini bahwa yang perlu kita perhatikan adalah pada proses pengambilan massa sel dalam atau pengambilan embrioblast di sini, yang dirusak itu hanya trofoblast, yang ini sel-sel bagian luar. Sedangkan bagian dalam embrioblastnya ini tetap hidup. Itu diambil dan kemudian dipelihara di sini untuk dipertahankan tetap hidup. Jadi ini yang disebut tadi dengan human embryonic stem cell. Kemudian cara yang kedua adalah yang disebut dengan induced pluripotent stem cell. Pada cara ini prosesnya adalah sel dewasa somatik. Jadi apakah sel kulit, apakah sel rambut, apakah sel gigi atau tulang dan lain-lain yang sudah merupakan adult stem cell, diubah kemudian perilakunya menjadi blastokist. Diubah menjadi blastokist. Jadi sel dewasa diubah menjadi sel-sel embrional yang memiliki kemampuan pluripotent. Kemudian selanjutnya sama, diambil embrioblastnya dan kemudian hasilnya nanti akan didapatkan sel-sel atau jaringan yang diinginkan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Kemudian cara yang ketiga adalah human parthenogenetic stem cell. Pada cara ini adalah sel telur. Bedanya dengan yang nomor 1 di sini, kalau di sini melalui proses pembuahan, fertilisasi oleh spermatozoon, tetapi di sini murni hanya sel ovum. Nah, sel ovum ini kemudian diberi stimulasi kimia atau listrik, maka kemudian setelah dirangsang oleh senyawa kimia dan listrik tadi, sel ovum tadi perilakunya menjadi berubah, menjadi hasil yang disebut dengan parthenode. Berperilaku seperti sel embrional, sel embrional, sehingga dia kemudian sama akhirnya mirip dengan sel yang sudah dibuahi, sehingga akhirnya mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan akhirnya juga terbentuk morula. Proses selanjutnya sama. Ini untuk memperjelas bagaimana embryonic stem cell tadi. Jadi, satu sel telur difertilisasi oleh spermatozoon, jadi hasil dari pembuahan yang normal atau melalui proses cloning untuk membentuk zigot. Zigot ini kemudian membelah pada hari pertama sampai kelima, embrionya membelah, terus membelah, sehingga kemudian membentuk blastokista atau blastula. Nah, blastokista atau blastula ini terbentuk pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Kemudian blastula ini diambil kemudian embrioblastnya atau massa sel dalamnya, kemudian ini ditanam di cawan Petri untuk dikultur, untuk dibiarkan. Nah, karena ini kemudian dibiarkan, maka bisa menghasilkan lebih dari 200 jaringan. Diharapkan bisa menghasilkan lebih dari 200 jaringan dan bisa membentuk sel apa saja yang
tergolong sebagai ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi nanti dia bisa menghasilkan misalnya sel-sel otot, sel-sel pula pankreas, atau sel-sel saraf dan sel-sel yang lain yang nanti bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ini yang proses partenogenesis, lewat saja. Nah, kemudian untuk penelitian sel punca, jadi kalau berdasarkan tujuannya, maka sel punca itu bisa digunakan untuk penelitian, bisa digunakan untuk pengobatan, untuk terapi. Nah, untuk penelitian sel punca, ini bisa berasal dari sel pluripoten, dari embryonic stem cell, atau dari sel multipoten, dari adult stem cell. Berdasarkan cara mendapatkannya, stem cell dewasa ini stem cell dewasa bisa diambil dari berbagai jaringan tubuh manusia, dari sel jaringan tubuh orang dewasa, dari anak-anak, dari plasenta, dan tali tarik pusat. Dan banyak sekali dari jaringan yang bisa diambil yang dijadikan untuk menjadi adult stem cell. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dalam adult stem cell ini banyak sekali sel-sel yang bisa kita ambil, mulai dari tulang, kemudian dari kulit, saraf, sel-sel darah, sel-sel lemak, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan adult stem cell ini. Dari berbagai jaringan, misalnya dari sel lemak, dari usus, dari otak, bahkan gigi, bahkan kulit dari hasil dari sirkumsisi. Kulit yang dipotong dari hasil sirkumsisi itu kita bisa dibentuk untuk membentuk sel-sel saraf tepi. Nah, lalu kita sekarang masuk ke materi inti dari pertemuan ini, yaitu stem cell dalam perspektif Islam. Di Indonesia, stem cell ini sudah diregulasi melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 834 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan medis sel punca. Nah, pada peraturan ini, keputusan ini, stem cell reproduksi sel punca embryonik pluripoten dan totipoten ini dilarang karena dianggap merusak atau mengganggu martabat manusia. Sedangkan yang adult stem cell yang non-embryonik ini diperbolehkan, tetapi tidak boleh mempergunakannya untuk kepentingan lain kecuali atas izin yang bersangkutan. Kemudian kalau dari sisi hukum Islam, dari para ulama, pendapat para ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa embryonic stem cell hukumnya adalah haram. Sedangkan adult stem cell hukumnya mubah. Jadi ini sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Lalu bagaimanakah kita kemudian kalau kita lihat dari sisi usul fikih, stem cell tersebut dilihat dari sisi usul fikih. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam usul fikih ini adalah penerapan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Secara garis besar, kaidah-kaidah fikih ini terbagi ada 5, yaitu yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Hukum semua perkara bergantung pada maksudnya, bergantung pada tujuannya atau niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus atau wajib dihilangkan. Dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat dapat menjadi hukum. Mari kita bahas satu persatu penerapan kaidah ini pada
stem cell. Kaidah fikih yang pertama berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Hukum semua perkara bergantung pada maksudnya, bergantung pada tujuannya atau niatnya. Nah, jika hukum stem cell tadi bertujuan untuk membunuh atau merusak embrio, maka hukumnya haram. Demikian juga jika bertujuan untuk menentang takdir Allah, maka hukumnya haram. Atau jika stem cell tadi bertujuan untuk menunjukkan kesombongan atau keangkuhan manusia, maka hukumnya haram. Tetapi stem cell ini hukumnya bisa menjadi mubah jika bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, misalnya pada stem cell research, atau untuk kesejahteraan umat manusia dan mengobati penyakit, misalnya pada stem cell terapi untuk pengobatan. Dan yang paling tinggi nilainya adalah ini, lillah, hanya karena Allah. Di sini ada unsur keikhlasan di sini. Semua yang kita perbuat, misalnya untuk kegiatan stem cell itu karena Allah semuanya, maka hukumnya adalah mubah. Ini kalau berdasarkan kaidah fikih yang pertama. Kemudian kalau berdasarkan kaidah fikih yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Cabang dari kaidah ini adalah antara lain, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Stem cell, kalau kita lihat dari dasar hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Hadis, tidak ada dalil khusus yang secara tegas, secara eksplisit membahas tentang stem cell, karena memang stem cell ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau dilihat dari hukum asalnya, karena ini tidak disebutkan secara jelas, maka dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Namun demikian, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi jika ditemukan ada dalil yang mengharamkan, maka hukum ini bisa berubah, tidak lagi hukumnya adalah boleh. Nah, khusus untuk adult stem cell, maka tampaknya belum ada ditemukan dalil yang mengharamkan, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Tetapi untuk embryonic stem cell terapi ini berubah menjadi haram karena ditemukan dalil yang mengharamkan. Ditemukan ayat-ayat kauniyah, ilmu kedokteran yang mengharamkan itu. Apa dalilnya? Embryonic stem cell terapi, karena dari stem cell embryonic ini bisa menjadi sel apa saja, maka sel ini memiliki potensi untuk menimbulkan teratogenik. Teratogenik ini maksudnya pertumbuhan yang tidak terkendali, pertumbuhan seperti monster. Bisa terjadi pertumbuhan sel-sel ganas misalnya, sel-sel yang tidak dikehendaki, karena dia berpotensi bisa menjadi sel apa saja. Sehingga dalam hal ini karena dia berpotensi menimbulkan teratogenik, berarti itu adalah suatu hal yang bisa berpotensi menimbulkan suatu kemudaratan. Jadi potensi teratogenik ini merupakan dalil yang mengharamkan embryonic stem cell terapi. Kaidah fikih selanjutnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Cabang dari kaidah ini antara lain, keadaan darurat atau terdesak membolehkan sesuatu larangan. Hajat dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, kalau kita terapkan pada stem cell ini, maka stem cell baik yang bertujuan untuk pengobatan maupun untuk penelitian tergolong sebagai hajat dalam dunia kedokteran untuk mengobati berbagai penyakit
yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Demikian juga pada embryonic stem cell research, pengambilan embryoblast tergolong sebagai hajat dalam embryonic stem cell research. Karena berhasil tidaknya embryonic stem cell research ini sangat ditentukan pada saat nanti mengambil embryoblast. Nah, pada saat pengambilan embryoblast ini akan terjadi nanti proses merusak trophoblast, proses merusak kulit bagian luar. Oleh karena itu, kalau berdasarkan sifatnya tadi karena tergolong sebagai hajat, maka hukum embryonic stem cell research ini dapat menjadi mubah. Hukumnya bisa menjadi mubah. Meskipun dalam prosesnya trophoblast menjadi rusak akibat tindakan tersebut. Karena dianggap sebagai hajat dalam proses embryonic stem cell research, maka hajat berkedudukan sama dengan darurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang di sini adalah merusak lapisan kulit luar dari suatu blastokis yang disebut dengan trophoblast. Kemudian kaidah fikih yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan wajib dihilangkan. Cabang kaidah ini antara lain darar atau kemudaratan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil. Pada embryonic stem cell research, merusak trophoblast dari suatu blastokista atau blastula tergolong sebagai kemudaratan. Tetapi di sisi lain, membiarkan pasien dengan penyakit yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya juga termasuk kemudaratan. Nah, menurut kami pribadi, kemudaratan merusak trophoblast, memanipulasi blastokista, lebih kecil dibandingkan membiarkan pasien dengan penyakit yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Alasannya apa? Ada dua hal yang kita kemukakan di sini. Yang pertama, kenapa kemudaratan merusak trophoblast dianggap lebih kecil? Alasannya adalah ruh belum ditiupkan pada blastokista. Karena blastokista ini diambil pada hari ke-5 sampai hari ke-7 pasca fertilisasi di media kultur, di media tabung. Jadi jelas ini belum terjadi peniupan ruh. Menurut ajaran Islam, ruh itu ditiupkan pada hari ke-40 atau hari, pendapat lain menyebutkan hari ke-120. Sedangkan ini dilakukan pada hari ke-5 sampai hari ke-7 dan proses pembuahannya tidak terjadi di dalam rahim ibu, tetapi dilakukan di dalam suatu media tabung, di media kultur, media petri dish. Kemudian alasan yang kedua, pre-embrio tadi adalah blastokista, sebenarnya tidak dibunuh dan tidak dirusak. Ini yang juga harus kita perhatikan bersama, bahwa blastokista itu sebenarnya tidak dibunuh dan tidak dirusak. Ini tentu tidak sama dengan pendapat pada umumnya yang menganggap bahwa proses embrional ini ya, proses embryonal stem cell research itu dianggap membunuh hasil konsepsi, tapi sebenarnya tidak. Itu nanti kita lihat pada gambar yang kita tampilkan berikutnya. Sebenarnya tidak dibunuh dan tidak dirusak, tetapi hanya dimanipulasi. Embryoblast yang akan berkembang menjadi embrio dalam proses embryonal stem cell research ini justru dipelihara dalam suatu media kultur, dalam media tabung, agar selnya tetap hidup. Jadi tidak dibunuh. Embryoblastnya justru dipelihara untuk tetap hidup. Karena kalau embryoblastnya mati, maka proses embryoblast stem cell research ini akan gagal. Jadi harus dipelihara embryoblastnya
agar selnya tetap hidup dan dapat tumbuh serta berdiferensiasi menjadi sel dan jaringan tertentu yang diinginkan. Memang, dalam proses pengambilannya, trofoblast menjadi rusak, tetapi itu hanya kulitnya, kulit dari blastokis. Tetapi embrioblastnya masih dapat hidup di media kultur, meskipun tidak ada trofoblast. Ini kita bisa melihat proses, kita ulang kembali, proses pengambilan embrioblast pada embryonal stem cell research. Setelah terbentuk zigota, tadi akhirnya membentuk morula, dan morula akhirnya pada hari ke-5 sampai hari ke-7 nanti akan menjadi blastokis. Blastokista ini terdiri dari dua bagian, ada lapisan sel luar ini yang disebut dengan trofoblast. Lapisan luar yang merupakan kulit dari blastokista ini disebut dengan trofoblast. Kemudian ada massa sel dalam yang ini disebut dengan embryoblast. Nah, pada embryonal stem cell research ini nanti yang mau diambil adalah embryoblast ini, karena sel-sel di sini memiliki kemampuan pluripoten. Selnya bisa memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Artinya bisa menjadi sel apa saja di dalam tubuh kita. Sehingga nanti sangat potensial untuk digunakan mengobati berbagai penyakit pada manusia. Jadi ini yang mau diambil. Dan ini tadi dilakukan pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Lalu pada saat proses pengambilan embryoblast ini, tentu ini akan jarum yang sangat kecil, jarum yang sangat halus akan menusuk di sini, akan menusuk trofoblast, sehingga memang kulit luarnya ini nanti akan rusak. Tetapi rusaknya kulit luar ini tidak akan mengganggu kehidupan embryoblast. Jadi embryoblastnya kemudian diambil melalui suatu jarum halus yang sangat halus, lalu embryoblastnya tadi dipertahankan hidup dan dipelihara di dalam media kultur, di dalam tabung. Bukan di dalam rahim, tetapi ada di dalam media kultur, di dalam satu tabung. Mirip dengan proses bayi tabung. Diambil dan dikultur di dalam petri dish di sini. Nah, dengan penambahan nanti zat-zat makanan dan zat-zat tertentu, maka embryoblast ini bisa diarahkan nanti misalnya kita menjadi sel-sel dan jaringan yang diinginkan. Misalnya kita ingin menghasilkan jaringan tulang, maka ditambahkan dengan zat-zat tertentu sehingga selnya nanti hanya berkembang menjadi sel-sel tulang. Atau mau menjadi sel-sel otot, maka juga sama diberikan zat-zat tertentu sehingga embryoblastnya akan berkembang hanya menjadi sel-sel otot atau mau menjadi sel saraf dan sel-sel yang lain. Sehingga spare part jaringan atau sel ini nanti bisa digunakan untuk penggunaan berbagai penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Jadi saya ulang kembali bahwa proses pengambilan embryoblast pada embryonic stem cell research, embryoblastnya tidak dibunuh. Karena yang diambil adalah yang ini. Tetapi justru dipertahankan hidup dan dipelihara di media kultur menjadi sel atau jaringan yang diinginkan. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka kemudaratan merusak trofoblast lebih kecil dibandingkan dengan membiarkan pasien dengan penyakit yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Sehingga kalau mau mengambil kaidah ini, maka diambillah kemudaratan yang kecil untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Jadi kemudaratan kecilnya adalah merusak lapisan trofoblast, tetapi ini bisa tetap dipertahankan sehingga nanti bisa digunakan atau sangat potensial untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, kalau kita lihat dari proses bayi tabung, biasanya dalam proses bayi tabung itu hasil konsepsinya ada memiliki sisa, jadi tidak dimasukkan seluruhnya kepada ibu yang menginginkan kehamilan, sehingga masih ada surplus embrio. Pada perihal bayi tabung ini, membuang atau menguburkan surplus embrio bayi tabung merupakan suatu kemudaratan. Karena kalau membuang surplus embrio bayi tadi sama aja dengan membunuh hasil konsepsi.
Sebaliknya, kalau memanfaatkan surplus bayi tabung untuk embryonic stem cell research, berarti memelihara surplus embrio itu tetap hidup dan berkembang menjadi sel dan jaringan yang diinginkan. Dengan demikian, hukum memanfaatkan surplus bayi tabung untuk embryonic stem cell research adalah mubah. Saya ulang kembali, ini kalau untuk embryonic stem cell yang research. Jadi embryonic stem cell yang bertujuan untuk penelitian, hukumnya adalah mubah. Tetapi kalau pemanfaatan surplus embrio bayi tabung itu untuk embryonic stem cell terapi yang tujuannya adalah untuk pengobatan, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena sekali lagi dalam embryonic stem cell terapi ini belum ada jaminan bebas dari efek teratogenik. Jadi kami pribadi menyebutkan hukum embryonic stem cell research baik yang diambil dari surplus bayi tabung maupun dari proses yang normal seperti ini, hukumnya adalah boleh, dengan catatan tadi digunakan untuk tujuan penelitian, bukan untuk pengobatan. Karena kalau dibolehkan untuk tujuan penelitian, masih ada harapan untuk mengembangkan penelitian ini. Akhirnya nanti akan dicari bagaimana nanti dari embryonic stem cell ini supaya nanti tidak menimbulkan efek teratogenik. Nah, untuk mencari bagaimana cara untuk tidak menghasilkan efek teratogenik, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berkelanjutan. Jadi kalau diharamkan dalam embryonic stem cell research, maka orang tidak bisa lagi akan melakukan penelitian, sehingga nanti tidak akan ada upaya untuk mencari temuan yang bisa menjamin tidak terjadi teratogenik. Tetapi kalau embryonic stem cell research ini dibolehkan, maka orang nanti akan memiliki kesempatan untuk mencari suatu metode embryonic stem cell yang bagaimana caranya untuk tidak menimbulkan efek teratogenik. Kaidah fikih yang kelima berbunyi al-'adatu muhakkamah. Tradisi dapat menjadi hukum. Kalau kita melihat secara sepintas, maka kaidah fikih yang kelima ini seakan-akan tidak ada relevansi sama sekali dengan stem cell. Ya, seakan-akan tidak ada relevansinya diterapkan pada stem cell. Tetapi kalau kita melihat secara lebih jeli, maka ini bisa diterapkan pada stem cell ini, ya. Karena kenapa? Di dalam dunia kedokteran itu ada tradisi di dalam dunia kedokteran bahwa suatu pengobatan atau terapi baru bisa dibolehkan diterapkan ke manusia jika ada evidence-based medicine, ya, kedokteran berbasis fakta. Nah, dalam berbasis fakta ini, faktanya nanti berdasarkan pertimbangan rasio manfaat dan mudaratnya. Apakah terapi itu menimbulkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya? Kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, ini yang dibolehkan untuk diberikan kepada manusia. Tetapi kalau manfaat dan mudaratnya berimbang, apalagi kalau manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, maka dalam tradisi dunia kedokteran, terapi ini tidak boleh diberikan kepada manusia. Nah, yang jadi masalah tadi adalah pada embryonic stem cell research. Karena belum apa-apa ini sudah diharamkan, tidak dibolehkan, maka para ilmuwan tidak bisa menemukan suatu cara bagaimana embryonic stem cell ini untuk mencegah efek teratogenik, supaya stem cell-nya tidak menimbulkan pertumbuhan seperti monster atau misalnya pertumbuhan sel-sel ganas. Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di bidang embryonic stem cell. Tetapi kalau seandainya diberikan kebolehan untuk melakukan embryonic stem cell, maka
mereka akan terbuka peluang untuk mencari bagaimana mengusahakan embryonic stem cell ini untuk tidak menimbulkan efek teratogenik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adik-adik bisa membaca lebih lanjut materi tentang stem cell ini dari kepustakaan yang kita tampilkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.